Pringsewu ini telah ditetapkan oleh Pak Gubernur, yaitu Pekondugusari itu sebagai desa wisata berbasis sentra tapis. Ya. Tapi kita tetap memberikan keunggulan dari daerah kita masing-masing. Ya. Kesiapan dari UMKM dari Pringsewu sendiri ini seperti apa, Pak? Pringsewu ini hanya dilewatin aja, gitu. Betul. Jadi padahal banyak produk-produk kita yang sebenarnya pemasaran sudah sampai keluar daerah ya, tapi nggak terlihat oleh masyarakat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya Bu. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kami Release Corner, dan kali ini tim Release Corner berada di Kabupaten Pringsewu. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak PJ Bupati Pringsewu, Bapak Adi Erlansa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Novi. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Pak menerima kami. Ya. Kami tadi lewat masuk ke komplek perkantoran Kabupaten Pringsewu, jalannya sudah bagus Pak. Ya. Kita tahu ke Pringsewu ini kita disuguhi dengan pemandangan alam yang luar biasa, kanan kiri sawah, ada gunungnya. Iya. Itu adalah menjejukkan mata ya. Betul, menjejukkan mata. Mau pagi, siang, sore ke sini asik sekali. Dan kami datang ke sini sekarang pengen tahu lebih jauh Pak tentang bagaimana progres pembangunan yang ada di Kabupaten Pringsewu, khususnya tentang pengembangan UMKM dan wisata Pak. Ini sepertinya kalau kami dengar-dengar nih Bapak lebih fokus nih untuk bagaimana mencanangkan desa wisata, juga pengembangan dan keberhasilan UMKM di Kabupaten Pringsewu. Gimana Pak, bisa digambarkan? Ya, yang pertama saya menyampaikan bahwa Pringsewu ini memang basisnya pertanian ya. Kontribusi sektor pertanian ini di PDRB juga sangat dominan. Tetapi ada sektor lain yaitu UMKM yang berkontribusi di dua sektor ya, di industri pengolahan dan perdagangan. Yang kontribusinya juga dari dua sektor itu kalau digabungkan bisa mencapai 30% ya. 30%. Nah, dan jumlah UMKM di Pringsewu cukup banyak. Banyak ya Pak? Kalau menurut data itu ada sekitar 24 ribu lebih. Ya. Itu yang terdata? Yang terdata dengan berbagai macam bidangnya ya. Kemudian dari industrinya sendiri, industri kecilnya sendiri itu ada sekitar mungkin 1.600-an lebih juga. Nah, jadi ini sebuah potensi saya kira di samping sektor pertanian yang memang selama ini sudah menjadi andalan di Pringsewu. Sektor UMKM khususnya usaha mikro kecil ini saya kira potensi besar untuk kita bisa kembangkan sebagai pendukung penopang ekonomi masyarakat ke depan di Pringsewu. Nah, tinggal bagaimana kita dari pemerintah daerah memfasilitasi, tentunya memfasilitasi mulai dari produknya, kemudian SDM-nya sendiri, kemudian pemasaran, permodalan dan lain sebagainya. Saya kira pemerintah daerah bisa berkolaborasi juga nanti dengan elemen-elemen masyarakat yang lain lah ya, dari organisasi yang lain yang concern ke bidang UMKM. Saya kira ini peluang yang cukup baik untuk UMKM di Pringsewu ini bisa berkembang lebih baik lagi ke depan. Dan sejauh ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu sendiri apa Pak untuk pengembangan UMKM itu? Karena kita tahu sekarang semua serba digital. Jadi harus melek teknologi dan harus tahu bagaimana cara memasarkan yang bagus, kemasan dan lain-lain. Itu yang sudah dilakukan apa saja Pak? Ya, jadi justru itu di era digitalisasi saat ini sebenarnya itu peluang yang sangat baik untuk UMKM bisa lebih berkembang ya. Selama ini sih pemerintah sudah memberikan pendampingan ya, memfasilitasi misalnya pelatihan-pelatihan, kemudian pembinaan, kemudian pendampingan untuk perizinan dan lain sebagainya. Nah, tinggal bagaimana juga kalau kita bicara tentang UMKM itu bicara kreativitas juga. Iya, betul. Inovasi. Kalau produknya juga monoton begitu terus ya sulit juga dia. Sementara kompetisi jalan terus nih. Betul. Orang berkreativitas tinggi gitu kan. Ya, nah itu yang perlu jadi perhatian kita. Kenapa UMKM ya?
karena memang ternyata terbukti di masa krisis ekonomi, terutama di masa pandemi COVID-19 kemarin. Kalau kita lihat data di nasional, itu dari 34 provinsi di Indonesia ini, ada 4 provinsi yang pertumbuhan ekonominya masih bertahan positif. Oke. Yang lain itu negatif semua, termasuk Lampung kan. Lampung turun pertumbuhan ekonominya. Nah, keempat provinsi itu ada di di Papua, ada di Sulawesi. Ketiga provinsi itu tidak membuat kita heran ya kenapa pertumbuhannya masih tetap positif, karena di sana ada industri besar, ada tambang, ya. Tapi ada satu provinsi yang pertumbuhan ekonominya tetap bertahan, dia nggak punya pabrikan besar di sana, tidak punya tambang, yaitu daerah istimewa Jogja. Nah, ternyata Jogja itu bisa bertahan pertumbuhan ekonominya di tengah krisis akibat pandemi kemarin masih tetap positif karena sektor UMKM. Jadi Iya. selama masa pandemi UMKM-nya tetap masih bisa berproduksi dari rumah. Artinya itu sudah terbukti itu ya? Udah terbukti. Bertahan. 2 tahun loh kita pandemi iya, itu. Betul. Jadi bagaimana pemerintah daerah kemudian membantu dalam bidang pemasarannya. Jadi itu dengan digitalisasi pemasaran, kemudian pemerintah daerahnya membantu. Yang kalau nggak salah saya pernah dengar itu ada yang dibantu dengan subsidi ongkir misalnya dan lain sebagainya. Nah sehingga itu tetap berkembang dan terbukti selama 2 tahun ini ternyata UMKM punya peran yang besar untuk bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Apakah Bapak punya keinginan atau menargetkan Pringsewu ini bisa meniru itu gitu dengan segala komoditas atau yang ada, alam dan lain-lain yang ada di Pringsewu saat ini? Ya, kalau kita bicara produk UMKM tentu yang paling penting juga adalah bagaimana tentang pemasarannya kan? Tentang pemasaran produk itu tadi. Saya bilang tadi, jadi pertama produknya juga harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nah, kemudian bagaimana juga sistem pemasarannya yang perlu dikembangkan. Nah, kebetulan di Pringsewu ini telah ditetapkan oleh Pak Gubernur, yaitu Pekon Lugusari itu sebagai desa wisata berbasis sentra tapis. Pekon Lugusari. Lugusari. Karena memang di Lugusari ini budaya tapisnya itu memang sudah lama ya. Masyarakat di sana jadi pengrajin tapis sudah lama gitu. Nah, ternyata ini juga dilihat oleh pemerintah provinsi sebagai sebuah potensi yang bisa dikembangkan. Jadi desa sebagai desa wisata tapi basisnya sentral tapis. Jadi di situ banyak pengrajin tapis gitu ya, Pak? Ada banyak pengrajin tapisnya di sana, memang ada pengepul yang selama ini memasarkan ya. Tetapi potensi alamnya juga bagus di sana. Jadi serba mendukung ya. Sangat mendukung gitu. Jadi nanti itu yang akan kita kembangkan di Lugusari ini. Tidak hanya nanti produk-produk dari Lugusari tentunya ya, tapi juga produk-produk dari pekon-pekon yang lain itu bisa ikut dipasarkan di Lugusari. Jadi menjadi sentral gitu ya. Betul. Ya, itu sudah dicanangkan, Pak? Ya. Sudah dicanangkan belum? Belum dicanangkan ya. Jadi sedang kita persiapkan. Mudah-mudahan nanti sekitar bulan Oktober ini ya, mungkin akhir Oktober kita akan lakukan launchingnya, pencanangan. Mungkin sekaligus juga dengan 2 pekon di kabupaten lain yang rencananya juga launchingnya akan dilaksanakan. Digabungkan di Lugusari. Di Lugusari, wah jadi tuan rumah akhirnya ya Pak ya. Terus kesiapannya seperti apa Pak? Ini seperti yang dipajang di depan kita ini kan adalah bagian dari hasil UMKM masyarakat Pringsewu ya, kuliner dan juga kerajinan tangan. Kalau Bapak menanggapi tentang hasil UMKM sejauh ini seperti apa Pak? Ya, jadi kan kalau bicara produk UMKM ini kan banyak gitu ya. Ada yang tadi yang kita lihat di sini ada makanan-makanan. Ada yang dia wastra itu kan terkait tadi dengan seperti tapis. Ada yang kriya itu kerajinan seperti hasil bambu ini. Itu kriya ya. Ya, itu kriya. Nah, di Pringsewu sebenarnya sudah ada beberapa yang sudah muncul sebelumnya dan sudah dikenal oleh masyarakat, bahkan sudah pemasaran sampai di luar negeri seperti ini cemilan ini Pak, ini banyak yang kenal ini. Iya, cemilan dari Raffins ya. Iya. Raffins snack ini dari kulit ikan. Kulit ikan ya. Kulit ikan patin yang kemudian diolah menjadi makanan ringan, snack ya. Nah,
Dan kemasannya juga menurut saya sudah cukup bagus kan? Iya, Karena betul. salah satu yang membuat Menarik. itu dari kemasan dulu Iya, kan. betul. Nah, sehingga ini sebenarnya salah satu contoh bahwa di Pringsewu juga sudah ada gitu ya. Iya. Tapi yang lain kelihatannya belum muncul kan gitu ya. Nah, ini yang nanti kita akan fasilitasi oleh pemerintah daerah bagaimana yang industri kecil yang lain ini juga bisa bangkit. Nah, ini dari sisi makanan. Nah, ini yang bambu ini juga begitu. Iya. Ini juga baru kreasi yang belum lama ya. Iya. Sejak kami di sini juga kita coba Oke. melalui Dekranasda juga. Iya, Tadinya kan kalau hanya dibuat apa namanya tempat nasi ya Iya. bakul, tempat itu ya Biasa aja, nilai tambahnya juga Betul, tapi kalau dengan sentuhan sedikit kreativitas gitu ya, dibuat tempat tisu dengan warna-warna ya, menarik. Ini membuat menarik. Kemarin kita mengikuti Apkasi Expo di Jakarta, kita pamerkan memang ya kita tonjolkan banyak dari krianya ya. Nah, karena Pringsewu itu kan bahasa Jawanya pring bambu ya, identik dengan bambu. Betul. Kerajinan bambu. Iya. Bahasanya bambu. Nah, ini yang kemarin kita bawa untuk tahun ini kita pamerkan produk-produk dari bambu. Ternyata sangat menarik minat dari pengunjung. Responnya bagus ya. Sangat, bahkan kemudian di situ sudah langsung hari pertama, sebenarnya itu hanya untuk pajangan ya. Nggak taunya ditawar. Langsung ditawar, dibeli semua, tapi ya kita minta jangan diambil dulu karena masih pameran kan. Oh gitu ya. Nah, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri yang kemarin ikut juga melatih itu kemarin sempat datang ke sini akan meminta beberapa produk bambu ini nanti untuk dipamerkan ke daerah yang lain. Nah, artinya sudah mulai sangat terbuka nih peluang untuk Pringsewu UMKM-nya bisa menasional bahkan go internasional ya Pak. Ya, terus Pak, menurut Bapak dengan progres seperti ini apa nih akan Bapak tekankan lagi supaya bisa hasilnya lebih maksimal? Ya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa produk-produk kerajinan khususnya itu memang dituntut kreativitas ya dari para pengrajinnya. Jadi mereka juga harus dibekali, dibekali dengan bagaimana sih cara mendesain produk itu sehingga menarik. Nah, itu salah satu. Kalau dulu pelatihannya lebih ke teknis pengerjaan dan lain sebagainya, kita nanti juga akan lebih mengarahkan juga nanti pelatihan bagaimana sih cara membuat desain yang menarik, yang mengemasnya sehingga ini membuat orang lebih tertarik dan pasarnya juga akan lebih banyak, nanti akan lebih luas gitu ya. Nah, itu salah satu yang akan kita lakukan untuk melakukan pendampingan kepada para pengrajin. Kita SDM kita juga sudah siap ya Pak untuk memberikan pelatihan itu? Ya, dari dinas siap, tapi tentu kita nanti akan undang ya dari profesionalnya ya, dari yang memang selama ini sudah bergelut ya di bidang kerajinan ini, nanti kita undang untuk memberikan pelatihan kepada para pengrajin. Tapi yang pasti dari awal sih kalau dari zaman dulu tuh Pringsewu itu juga kalau kita kayak makanan tradisional kelanting gitu-gitu kan khas dari Pringsewu juga ya Pak. Itu bagaimana Pak? Apakah masih juga terus dikembangkan hingga saat ini? Ya tadi kan segmennya banyak. Saya bilang dari UMKM ini, ya kalau kita bicara UMKM itu kan ya termasuk usaha perbengkelan dan lain pedagang dan sebagainya juga termasuk. Ya itu salah satu. Jadi makanan-makanan tradisional itu ya sampai sekarang masih tetap ada ya, dan mungkin nanti itu juga akan kita kembangkan sebagai ciri khas makanan dari Pringsewu gitu ya. Tapi mungkin dalam bentuk yang banyak sudah varian gitu mungkin ya. Kemudian dikemas sehingga dia bisa lebih tahan lama gitu kan, tidak expirednya lebih lama gitu. Dan menurut Bapak apakah tantangan bukan persaingan ya sekarang sih era kolaborasi sebetulnya. Betul, tapi kita tetap memberikan keunggulan dari daerah kita masing-masing. Kesiapan dari UMKM dari Pringsewu sendiri ini seperti apa Pak? Ya, sebenarnya tadi para pelaku UMKM di Pringsewu ini sebenarnya mereka tuh sudah lama ya, bukannya muncul. Memang selama masa pandemi kemarin terjadi peningkatan. Justru meningkat. Justru meningkat gitu ya. Jadi yang tadinya mereka mungkin diberhentikan ya dari akhirnya jadi kreatif mereka ya. Jadi kreatif gitu ya. Ternyata menurut data selama 2 tahun itu meningkat justru gimana? Bagus. Nah, hanya sekarang bagaimana kualitasnya yang perlu kita lihat gitu kan. Produk UMKM-nya seperti apa gitu. Nah, ini yang kita akan nanti kita akan beberapa itu sudah kita lakukan oleh dari Dekranasda dikurasi.
Dekurasi. Kurasi. Oke. Jadi kurasi. Jadi kita bisa klasifikasikan nanti mana nih kerajinan ini yang memang segmennya untuk tingkat nasional atau internasional. Nah, itu ada klasifikasi sendiri. Ada klasifikasi. Iya. Jadi nggak semuanya harus kita kembangkan. Betul, kan gitu. Disesuaikan. Jadi, disesuaikan gitu ya. Mana yang memang untuk pasaran lokal saja, misalnya seperti begitu. Nah, jadi itu juga sudah kita lakukan dalam 2-3 bulan ini dalam rangka nanti kita mengembangkan. Nah, kemudian di pemasaran ya. Kita juga pemerintah daerah membantu untuk dalam bidang pemasaran, promosi ya. Mempromosikan. Nah, untuk mempromosikan di event-event. Saya dengar ada klinik UMKM. Nah, betul. Bapak bisa cerita tentang itu. Jadi klinik UMKM ini yang baru kita bangun, baru kita bangun. Jadi klinik UMKM ini benar-benar nanti diperuntukkan untuk membantu UMKM. Dia ingin konsultasi masalah apa saja. Apa saja? Yang termasuk di situ soal perizinan misalnya. Tentang perizinan bagaimana dibantu gitu ya. Akan kita bantu, kita fasilitasi. Kan masih banyak juga mungkin yang mereka belum familiar dengan IT misalnya gitu ya. Bagaimana sih cara mendaftar izin berusaha, bahkan sampai dengan mendapatkan sertifikasi halal. Ya kan sekarang ada kalau sertifikasi ngurusnya gimana betul, gitu ya. Kalau sertifikasi yang dari kesehatan IPRT itu kan sudah sering ya. Tapi sertifikasi halal itu agak sulit. Nah, kebetulan kalau dulu sertifikasi halal itu dikeluarkan oleh MUI. Nah, sekarang regulasinya, kebijakannya itu diserahkan kepada kantor Kementerian Agama. Nah, jadi di klinik UMKM itu selain nanti ada dari dinas penanaman modal dan perizinan, kemudian ada dari dinas perindustrian yang menyangkut tentang teknis itu, kemudian dari dinas kesehatan bagaimana mengurus IPRT, dan kemudian termasuk juga dari kantor Kementerian Agama. Jadi bagaimana untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal itu seperti apa? Jadi lintas sektor ada di situ semua. Ya, itu sudah kita dirikan di Prisewu. Sudah ada ya Pak ya. Jadi tinggal nanti bagaimana kalau masyarakat UMKM ini mereka pengen maju ya datang aja ke situ gitu kan. Pemerintah sudah memfasilitasi. Satu lagi Pak, Prisewu ini adalah daerah atau wilayah yang dilalui untuk lalu lintas barat ya. Betul, lintas barat. Ya. Dan ini termasuk salah satu daerah yang ramai pertumbuhan ekonominya. Nah, terkait dengan UMKM, Bapak punya rencana apa nih untuk memasarkan UMKM ketika orang mau ke Tanggamus kan lewat sini ya, mau ke Kerui lewat sini gitu, gimana Pak? Jadi memang itu permasalahannya. Jadi selama ini Prisewu ini hanya dilewatin aja gitu. Betul. Jadi padahal banyak produk-produk kita yang sebenarnya pemasaran sudah sampai keluar daerah ya, tapi nggak terlihat oleh masyarakat. Karena orang mulai gerainya itu di mana? Gitu. Itu. Salah satu contoh kita sebenarnya punya di rest area. Rest area kita itu di sana ada Dekran Nasdaq. Yang ada bambu itu ya Pak? Ya, Dekran bambu yang kalau dari Bandar Lampung sebelah kanan ya. Sebelah kiri pun itu punya kita itu yang dagang. Nah tapi beberapa tahun terakhir ini mungkin juga karena pandemi COVID ya, itu seperti mati suri kan gitu. Nah, itu salah satu program yang akan sudah kita siapkan, bahkan di dalam APBD perubahan ini sudah kita masuk anggaran untuk menata kembali rest area itu, termasuk gedung Dekran Nasdaq itu bisa menjadi tempat persinggahan. Jadi kan kuncinya bagaimana Prisewu ini bisa mendelay perjalanan orang itu kan. Dia mau mampir, dia mau makan di sini, makan minum istirahat, membeli produk-produk kerajinan. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi one stop service lah kira-kira di situ. Betul, ya. Jadi nanti di sana sudah tersedia kerajinan-kerajinan apa yang ada. Itu menarik sekali itu Pak. Apalagi jelang akhir tahun orang mau liburan mungkin. Ya, insya Allah bisa segera terwujud. Pak ini ada tapis nih. Nah, ini tapis hasil karya dari pengrajin Prisewu luar biasa ya. Dari Lubusari. Lubusari ya? Namanya tapis apa? Perca bukan? Ini namanya tapis perca ya Pak ya? Jadi ini yang perca itu yang ini, kain-kain bekas ini, kain bekas ini. Ini kain perca? Ya, kain perca itu ditaruh sini, kemudian dia ditapis gitu ya. Tinggal disesuaikan warnanya sesuai dengan warna dasar tapis. Bagus banget ya? Wah. Jadi saya kira ini mungkin salah satu yang kreativitas yang baru dimunculkan ya, yang belum ada, bahwa kain perca ini ternyata
kalau digabungkan dengan tapis ini, ditempelin di tapis jadi bagus banget. Ya, dikasih tapis ini jadi lebih wah menarik. Ini salah satu produk unggulan juga nih Pak. Ya. Kalau seperti di daerah lain ada, kita punya kain tapis perca ya Pak ya, luar biasa nih Pak. Wah ini bagus sekali Pak. Ternyata Pringsewu kalau orang selama ini taunya hanya makanan tradisional, tempat wisata alam, ternyata kreativitas dari UMKM-nya sudah luar biasa hingga saat ini. Nggak salah kita ngobrol tentang UMKM kalau gitu Pak. Pak, di akhir obrolan Pak, apa ingin Bapak sampaikan harapan dengan semakin bertumbuhnya UMKM dan juga wisata di Pringsewu, apa ingin Bapak sampaikan? Ya, tentu semua elemen masyarakat di Pringsewu itu harus kita bisa bersama-sama ya, gerak langkah yang sama untuk membangun UMKM sebagai salah satu potensi ekonomi masyarakat di Pringsewu, karena memang berdasarkan data tadi yang sudah saya sampaikan bahwa UMKM di Pringsewu ini cukup banyak. Nah, tinggal bagaimana kita bersama-sama, termasuk nanti dari pihak swasta misalnya yang ada dana CSR dan bisa juga membantu masyarakat Kalau dari pemerintah daerah sudah kita siapkan, sudah kita maksimalkan. Nah, kemudian juga nanti kita akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi tentunya untuk pengembangan UMKM di Pringsewu ini, dan juga kemarin dari Kadin juga dari Kadin Pringsewu juga sudah siap untuk bersama-sama kita untuk memajukan UMKM di Pringsewu. Nah, saya kira ini salah satu modal yang untuk kita bersama-sama membangun UMKM ini bisa lebih maju dan menopang ekonomi di Pringsewu. Sukses selalu ya Pak. Mudah-mudahan UMKM-nya terus melaju pesat dan siap bersaing dengan UMKM yang sudah lebih maju sebelumnya. Karena saatnya sekarang ini orang banyak bilang bukan lagi eranya kompetisi tapi kolaborasi. Tapi bagaimana bisa UMKM yang ada di Pringsewu ini juga bisa merajai seperti tadi Bapak sampaikan di Jogja, kenapa enggak kita bisa seperti itu juga ya Pak ya. Sukses selalu Pak Adi Erlansa. Terima kasih waktunya Pak. Baik pemirsa, demikianlah akhir obrolan kami dalam Release Corner tentang bagaimana pengembangan UMKM dan wisata yang ada di Kabupaten Pringsewu yang saat ini dipimpin oleh Bapak Adi Erlansa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.